Makanya apa yang perlu kita kembangkan pada kesempatan ini, apa yang dapat mempersatukan Indonesia tetap bersatu sampai kiamat, maka tentu dengan berbagai macam agama, bangsa, suku, adat istiadat, maka inilah yang kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Dur, Pancasila adalah dasar yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis, sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selama kita masih menerima Pancasila sebagai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berupa sehat dan sempat, sehingga dengan kesehatan ini kita mampu menjadikan kesehatan ini dalam mewujudkan diri sebagai manusia yang terbaik di muka bumi ini. Karena itu, sebagai wujud dalam mewujudkan manusia yang terbaik, kepada yang terhormat, kepada Bapak Kepala Bakesbang Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Bapak Ketua FKUB Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu pimpinan Ormas keagamaan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Tadi ada wakil dari Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur, Ketua Muhammadiyah dan ormas yang lain. Hadir pula Bapak Pembimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu, Pembimas Buddha pada kantor wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur. Hadirin hadirat yang berbahagia, sesuai dengan disposisi surat yang saya terima tadi malam, jadi tadi malam disposisinya judulnya adalah penguatan moderasi beragama dalam mempererat kerukunan beragama di Jawa Timur, yang menjadi renungan kita semua. Mengapa sebuah negara ini hancur atau bersatu? Maka tentu kita ingat bagaimana Yugoslavia yang sama-sama bersama presiden kita merupakan 5 tokoh dunia yang menggerakkan negara non-blok, tapi sekarang ini sudah bercerai-berai menjadi berkeping-keping. Kita tahu Uni Soviet yang begitu besar dan superpower itu pun hancur berkeping-keping. Tentu ini akan menjadi renungan yang sangat berharga buat kita, negeri Indonesia, apalagi kemudian di saat negara sudah hancur. Kenapa? Apa yang membuat mereka hancur? Begitu pula ada negara yang bercerai-berai tapi kemudian pada akhirnya bersatu. Jerman Barat, Jerman Timur sekarang menjadi Jerman Raya. Eropa yang terdiri dari banyak negara ada nama Uni Eropa, sehingga mata uangnya disatukan menjadi mata uang euro. Kemudian kita lihat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, beragam suku, bangsa, agama dan ras, yang ini amat sangat rentan akan bercerai-berai manakala tidak ada perekat. Makanya apa yang perlu kita kembangkan pada kesempatan ini, apa yang dapat mempersatukan Indonesia tetap bersatu sampai kiamat, maka tentu dengan berbagai macam agama, bangsa, suku, adat istiadat, maka inilah yang kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Dur, Pancasila adalah dasar yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis, sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selama kita masih menerima Pancasila sebagai dasar negara.
Kalau kemudian kita lihat simbol negara Garuda Pancasila, di bawahnya ada pita Bhinneka Tunggal Ika. Maka tentu kata Bhinneka Tunggal Ika ini adalah merupakan kristalisasi dan nilai-nilai harmoni yang terbentuk dalam Imperium Majapahit. Karena itu tertulis dalam Kakawin Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua.Aka berangkat dari ini, kalimat ini adalah muncul ada interaksi Hindu, Buddha, Islam yang begitu harmonis di dalam menopang kebesaran kerajaan Majapahit. Namun tentu hancurnya kerajaan Majapahit ternyata bukan karena faktor agama itu, tapi karena perebutan politik dan kekuasaan antara keturunan satu dengan yang lain ingin berebut kekuasaan. Makanya politik itu adalah indah, seni. Tapi ketika politik itu disalahgunakan, maka bukan maju tak gentar membela yang benar, tapi maju tak gentar membela yang bayar. Maka tentu tidak ada teman yang abadi dalam politik itu, tapi yang abadi adalah kepentingan. Maka apapun wujud warna politik, Indonesia tetap harus dijaga. Karena bagaimanapun juga nilai apapun yang ada, maka tentu saya merenung sejenak. Adakah benang merah apa yang dilakukan oleh orang Islam, oleh orang Hindu, oleh orang Buddha atau pemeluk agama yang lain? Ternyata dari keseluruhan apa yang dilakukan adalah dalam rangka menyatukan frekuensi diri ini dengan alam semesta. Kita tahu Sumatera Utara, Padang, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Aceh, ini karena manusia tidak bersatu dengan alam semesta. Kenapa? Siklus air ini butuh ruang gerak. Tapi apa yang terjadi? Hak ruang air yang ada di gunung ditebang dengan illegal logging, maka kemudian menimbulkan bencana. Maka tentu ibadah dari semua agama tentu seluruhnya adalah menyatukan frekuensi diri ini dengan alam semesta. Bukan kita mengubah alam semesta, bagaimana kita bisa menyatukan frekuensi dengan alam semesta. Maka bentuk ibadah ini sebetulnya adalah menyatukan frekuensi diri ini dengan alam semesta. Dan kemudian kalau kita melihat mengapa bahwa dari berbagai macam agama kita butuh moderasi agama untuk kita kuatkan. Moderasi beragama bukan berarti mencampurkan satu keyakinan dalam satu bingkai, bukan berarti menyatukan satu ibadah dalam satu bingkai, tapi bagaimana antara pemeluk satu dengan pemeluk yang lain akan hidup berdampingan. Antara satu dan yang lain mempunyai hak untuk mengekspresikan diri. Sekali lagi, satu dengan yang lain punya hak untuk mengekspresikan diri, penyembahan diri kepada Tuhannya. Dan bentuk penyembahan ini adalah hak yang paling asasi. Nah, bagaimana? Kenapa moderasi beragama ini perlu dilakukan? Maka tentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara paling tidak ada 3 tantangan dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah berkembangnya cara pandang, sikap dan praktek beragama yang berlebihan, atau dalam kata lain ekstrim. Orang yang ekstrim adalah ekstremisme. Misalkan seorang muslim yang kemudian dengan pahamnya merasa bahwa apa yang dipahami itu adalah paling benar, sementara orang yang berbeda dengan golongannya adalah salah, maka tentu akan terjadi pemaksaan kehendak terhadap apa yang dipahami. Maka ekstrim itu adalah menepi banget, saking nepinya ada sempit di dalam berpandang. Dan inilah yang kemudian menyebabkan retakan-retakan yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Kita tahu berbagai macam yang dengan berbagai macam alasan bom bunuh diri, yang merasa bahwa dengan membunuh dirinya dengan bom yang kemudian melukai banyak orang, menganggap bahwa itu adalah syahid, maka tentu tanpa difikirkan
bahwa itu ada orang-orang yang tidak berdosa yang menjadi korban. Dan apa yang perlu dilakukan dalam menjawab tantangan ini tidak ada lain adalah bagaimana kita memperkuat esensi dari ajaran agama itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Maka tentu nilai benar, misalkan saya sekarang pakai baju warna kuning, maka apapun agama yang ada di dada masing-masing yang hadir, yang muslim mohon angkat tangan, yang muslim angkat tangan, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, maka tentu saya tanya yang Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, apa warna baju yang saya pakai ini? Maka tentu kalau tidak rabun akan menjawab bahwa ini adalah baju orange. Kalau kemudian melihat dinding ini, apapun agamanya memandang bahwa warna dinding ini adalah hitam. Begitu pula akal memandang kebenaran, memandang kasih sayang, memandang kekejaman, itu antara satu dengan yang lain tidak akan jauh berbeda. Ibarat kata ada orang jatuh di jalan raya, maka tentu ketika orang itu membutuhkan pertolongan, tidak bertanya sampean agamanya apa. Maka tentu apapun agamanya adalah ingin menolong bagaimana nyawa orang yang kecelakaan itu terselamatkan. Urusan dia dari mana, agama apa, suku apa, itu adalah urusan yang lain. Karena menjaga keselamatan orang itu adalah bagian dari panggilan jiwa. Maka setiap agama apapun mempunyai namanya esensi kebenaran itu. Sehingga antara satu dengan yang lain bagaimana bisa merawat esensi itu. Tantangan yang kedua adalah berkembangnya klaim kebenaran yang bersifat subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama. Contoh, karena saya seorang muslim, antara satu dengan yang lain wudhu, misalkan saya menggambarkan, karena di sini ada Muhammadiyah, ada NU. Wudhunya NU sama Muhammadiyah itu beda, batalnya beda. Ini berangkat dari apa? Menafsirkan berkaitan dengan famsahu biwujuhikum wa aidikum ilal marafiq dan faksilu wujuhakum wa aidikum ilal marafiq wamsau biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Menafsirkan antara membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, mengusap kedua kaki dengan perbedaan, sehingga kemudian didasarkan pada hadis yang berbeda menimbulkan praktek yang berbeda, batalnya yang berbeda. Jikalau antara yang dipahami oleh saudara kita, teman-teman saudara yang dari NU dengan demikian, kemudian memahami apa yang dipahami dari Muhammad demikian, kemudian merasa bahwa masing-masing adalah merasa paling benar, maka tentu tidak pernah ada ujung dan tepinya. Karena pernah saya punya tetangga yang perempuan itu Muhammad NU, yang laki-laki itu Muhammadiyah, dan kedua-duanya tidak pernah mau menjadi makmum dan imam, akhirnya sholat sendiri-sendiri. Satu ketika istrinya sedang sholat, dirangkul dari belakang dan dicium pipinya. Kalau dalam tafsirnya Muhammadiyah, mencium pipi asal tidak bernafsu dan bersahwat tidak batal. Tapi kalau menurut orang NU, nafsu atau tidak nafsu tetap batal. Akhirnya apa? Begitu dirangkul, dicium, batal, kemudian wudhu lagi sampai 3 kali. Akhirnya purik, berujung pada perceraian. Artinya apa? Jikalau semuanya merasa bahwa apa yang dipegang itu adalah merasa paling benar, yang lain adalah salah, maka tentu ini akan menjadi hambatan yang cukup besar di dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan umat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lantas apa solusi? Maka perlu pengelolaan keagamaan, tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan itu sendiri.
Tentu masing-masing punya landasan berpikir dan landasan filosofis di dalam melakukan praktek-praktek keberagamaan. Tantangan yang ketiga adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia, merasa bahwa Pancasila adalah tauhid Indonesia dengan berbagai macam cap, yang kemudian merasa bahwa mereka tidak merupakan menjadi bagian dari negara ini. Maka tentu bagaimana dalam rangka memperkokoh itu adalah merawat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga kondisi bangsa yang beragam ini dengan berbagai macam latar belakang ini adalah perlu bagaimana keseluruhan ini adalah menguatkan moderasi beragama, sehingga endingnya antara satu dengan yang lain akan tumbuh sikap toleransi. Sikap toleransi itu adalah memberikan kesempatan, ruang buat pemeluk yang lain untuk mengekspresikan apapun keyakinannya, bagaimanapun prakteknya, tanpa menghina, tanpa menyudutkan, tanpa memanipulasi dan sebagainya. Kalau toleransi terbentuk, maka akan terbentuk namanya harmoni. Apa itu harmoni? Kalau kita lihat matahari yang begitu putih, kalau kemudian kita biaskan di dalam kaca prisma, maka tentu warna matahari yang putih itu ternyata bukan warna putih, tapi merupakan kumpulan dari warna merah, mejiku hipinilu, merah, jingga, kuning, nila, ungu. Nah, warna pelangi inilah kemudian berputar menjadi, ini jenengan bisa membuat satu mainan bulat begitu, kasih warna merah, kemudian kuning, biru, diputer, maka putaran ini akan berubah menjadi warna putih. Lah, bagaimana dengan berbagai macam ini tetap bergerak untuk membangun bangsa? Maka tentu seluruhnya punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Maka inilah yang kemudian akan timbul namanya kedamaian kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga moderasi beragama itu akan menjadi sarana dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, yang damai dan toleran, sehingga Indonesia akan maju menjadi negara yang patut kita banggakan di tengah percaturan negara-negara yang ada di dunia ini. Kemudian hambatan itulah yang kemudian akan tercapek dengan narasi eksklusivisme, ekstremisme beragama global. Karena fakta menunjukkan dimanapun tempat, jikalau kadang-kadang ada minoritas, ada mayoritas. Kalau kita lihat di Thailand itu mayoritasnya Buddha, bagaimana diskriminasi terhadap yang Muslim. Kalau di India mayoritas Hindu, bagaimana diskriminasi mereka terhadap pemeluk Muslim. Kalau di Eropa mayoritasnya Kristen, bagaimana diskriminasi mereka terhadap minoritas. Maka tentu di saat ada superpower merasa yang paling hebat, yang lain tidak, maka di situ ada tirani, ada diskriminasi, dan itu akan berlaku pada setiap manusia di muka bumi ini. Karena itulah moderasi beragama ini bagaimana prinsip eksklusivitas, merasa paling benar. Karena merasa paling benar ini akan timbul namanya superioritas, yang kemudian superioritas naik menjadi discrimination, kemudian naik lagi menjadi bahwa ideologinya paling benar, maka di ujungnya timbul namanya ekspansi, memaksakan kehendak. Maka apapun bentuk sikap eksklusivitas itu adalah akan berujung pada kejahatan ekstremisme. Dan inilah yang tidak kita harapkan.
Karena bagaimanapun juga dalam beragama adalah praktek beragama yang substansial inklusif, berarti substansi agama itu apa yang mampu diaktualkan di dalam kehidupannya. Namun ada yang bersifat eksklusif, legal, formalistik, memandang bahwa tingkat kesolehan sosial seseorang bisa dilihat dari bajunya, sehingga kita lihat kelompok-kelompok radikal mengambil plek dengan baju itu, bahwa dianggap bahwa orang yang berserban adalah orang yang solih, tanpa disadari Abu Jahal, Abu Lahab itu juga pakai serban. Artinya apa? Jika orang terpaku dalam simbol-simbol, maka tentu simbol itu akan dapat menjadi pemaksaan kehendak. Karena bagaimanapun juga di dalam rangka menuangkan satu kebaikan adalah bagaimana substansi inti dari agama itu, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan pemeluk yang lain. Ibarat kata, kalau kemudian kita membawa segelas air begini, kemudian air ini penuh banget, kita menjaga supaya air yang ada di gelas ini tidak tumpah, maka tentu kita akan memperhatikan bagaimana supaya gelas ini tidak akan bergoyang. Ketika gelas ini tidak akan bergoyang, maka kita tidak akan memperdulikan orang yang ada sekitarnya, apakah sekitarnya itu berpakaian apa dan sebagainya, karena fokus kita ini ada di gelas ini supaya tidak tumpah. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang beruntung itu adalah alladzina hum fi sholatim khasyi'un, orang-orang yang di dalamnya khusyuk dalam sholatnya. Kata khusyuk itu adalah, maksudnya adalah di dalam rangka mengaktualkan ubudiyah kita, fokus pada apa yang kita lakukan. Maka ketika kita fokus pada diri kita, maka tentu kita tidak akan kemudian membuat orang lain celaka atas kita. Ibarat kita menunjukkan jari, maka yang ada pada orang hanya satu, yang tiga akan kembali pada diri kita. Artinya apa? Orang yang khusyuk itu tidak akan sibuk mencari kesalahan orang lain. Orang yang khusyuk itu tidak akan sibuk mencari aib orang lain, tapi sebelum mencari aib orang lain, maka akan menelusuri aibnya sendiri. Maka tentu ketika kita membuka aib kita, kita tidak akan sempat, bahkan kita akan malu untuk menyombongkan diri. Dan inilah yang kemudian, jikalau kemudian terbentuk, apa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana dalam rangka mewujudkan komitmen kebangsaan. Karena bagaimanapun juga negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibangun dengan darah, keringat dan cucuran air mata, darah para pahlawan kusuma bangsa, keringat beliau dan air mata keluarga yang ditinggalkan. Maka bagaimana kita bisa merawat ini? Tidak lain adalah bagaimana apa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan regulasi di bawahnya tetap dipegang sebagai wujud komitmen kebangsaan ini. Yang kedua, harmoni antara satu yang lain adalah bagaimana kita kembangkan sikap toleransi, sehingga kita tetap menghormati perbedaan dan memberikan ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan senantiasa bekerja sama dalam membangun bangsa. Jikalau toleransi kemudian sudah kita wujudkan, maka tentu akan timbul namanya anti kekerasan, menolak segala tindakan atau kelompok baik pribadi maupun individu tertentu menggunakan cara-cara kekerasan baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Dan apapun yang terjadi, yang dilakukan, maka tentu ada kebiasaan, ada tradisi. Maka tentu tradisi apapun selama tidak bertentangan dengan keyakinan agama masing-masing, maka tetap kita ramah dalam penerimaan tradisi itu dan budaya lokal dalam perilaku keagamaan kita semua, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Dan
Pertanyaannya, moderasi itu apa? Maka tentu kalau kita berangkat dari rumusan moderasi dalam bahasa Indonesia, moderasi itu berarti pengurangan terjadinya kekerasan, penghindaran atas keekstriman. Dalam bahasa Latinnya adalah kesedangan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah core atau esensi atau inti. Moderasi beragama adalah bagaimana inti pesan agama itu diaktualkan dalam kehidupan yang nyata. Dalam bahasa Arab adalah wasat. Orang yang moderat adalah wasatiyah, ummatan wasaton, sebagai umat yang tengah-tengah, umat yang tidak ke kanan-kananan, umat yang tidak ke kiri-kirian, tapi umat yang senantiasa memandang kebenaran itu secara bijaksana, bukan bijak sini. Karena bagaimanapun bijaksana itu adalah berusaha memahami kondisi orang lain, tapi bijak sini adalah memaksakan apa yang ada di dada kita. Padahal belum tentu isi dada kita, isi kepala kita sama antara satu dengan yang lain. Berarti memandang secara bijaksana dalam rangka apa? Mewujudkan kebersamaan. Maka tentu dalam hal ini endingnya, jikalau ingin bangsa ini tetap harmoni, tetap ada toleransi antara satu dengan yang tidak terusik, adalah bagaimana apapun keyakinan kita, apapun agama kita, apapun yang menjadi ekspresi agama kita tetap kembangkan bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana kita mempraktekkan apa? Mempraktekkan keberagamaan kita dalam apa? Dalam kehidupan bersama. Antara satu dengan yang lain punya hak. Misalkan orang mau sholat, azan itu adalah sebagai panggilan. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Azan itu adalah yang pokok untuk memanggil, tapi ada kemudian menambah yang lain, sementara orang lain butuh istirahat. Maka tentu kita tetap tahu jika kita hidup dalam agama yang berbeda, maka tentu akan menghormati umat beragama yang lain. Dan kemudian bagaimana cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama itu yang mampu mengejawantahkan atau mewujudkan esensi ajaran agama. Sekali lagi, mampu mewujudkan esensi ajaran agama yang mana seluruh ajaran agama akan senantiasa berkeinginan setiap manusia butuh martabat diri, jati diri, harga diri yang terlindungi. Setiap orang butuh penghormatan. Kalau yang kedua adalah bagaimana membangun kemaslahatan umum. Setiap orang ingin maju. Dan yang terakhir adalah bagaimana keseluruhan itu dapat mampu dilandaskan pada prinsip apa? Adil. Wat usyai fi mahallih. Wat usyai fi mahallih. Yang kedua adalah berimbang antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, kepentingan kelompok dan kepentingan negara dilakukan secara imbang, kepentingan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita tetap taat konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Sehingga ada satu hal yang perlu kita ungkapkan terakhir ini adalah apapun agama, hak kita adalah mengekspresikan agama kita. Kewajiban kita akan membentengi, membekali umat kita untuk taat beragama dan mendalami agama. Yang Islam punya kewajiban untuk membimbing umatnya agar taat beragama dan mendalam atas keyakinannya. Yang Kristen punya kewajiban untuk membimbing umatnya dan mendalam atas ajaran agama, dan lain sebagainya punya hak dan kewajiban yang sama. Maka ada 7 komponen yang perlu kita ambil, ada 9 kata kunci yang perlu kita kembangkan. Setiap orang butuh martabat yang tetap dihargai.
Yang kedua, setiap orang butuh membangun sehingga kemaslahatan umum tetap dijaga. Yang ketiga adalah keadilan tetap harus terjaga tanpa membedakan suku, agama, dan golongannya. Yang keempat adalah tetap berimbang antara kepentingan individu pribadi dengan kepentingan negara. Dan yang kelima, konstitusi harus tetap ditaati karena bagaimanapun ini adalah sebagai kesepakatan dalam membangun bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, wujudkan toleransi tanpa ada dusta di antara kita. Yang ketujuh adalah anti kekerasan tanpa ada diskriminasi apapun. Yang kedelapan, bangsa Indonesia dengan NKRI harga mati, bagaimana kita komitmen untuk mempertahankan bangsa ini. Dan yang kesembilan, apapun tradisi asal tidak bertentangan dengan keyakinan agama tetap hidup dan kita lestarikan. Ini adalah bagian khazanah dari kehidupan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Kiranya ini sebagai pemantik untuk kita diskusikan bersama. Saya kembalikan kepada moderator.